Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manila Marta Anggreni dengan NIM 0523275526. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik tugas kedua mata kuliah basis data mengenai pembuatan database. Pada soal tugas 2 diberikan contoh kasus, yaitu diagram IRD seperti ini. Berdasarkan diagram ini, kita diperintahkan untuk membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baik, untuk melakukan pembuatan database tersebut, di sini kita pertama-tama akan membuka aplikasi XAMPP Control Panel. Kemudian kita akan mengaktifkan modul Apache dan juga modul MySQL-nya. Modul ini diaktifkan agar dapat memberikan akses kepada layanan PHP MyAdmin. Di sini kita akan klik tombol admin. Kemudian akan muncul tampilan layanan PHP MyAdmin seperti ini. Pertama-tama, untuk membuat database-nya, kita akan membuat database dengan nama rumah sakit. Kita akan buat pada menu SQL di sini. Kemudian kita berikan perintah create database. Dengan nama rumah sakit. Seperti ini. Kemudian kita klik go. Kemudian di sini sudah terdapat database rumah sakit. Selanjutnya, ketika kita sudah memasuki database rumah sakit, di sini dilanjutkan dengan pembuatan tabel yang sesuai pada gambar diagram ini. Pertama, saya akan membuat tabel pasien terlebih dahulu. Untuk membuat tabelnya, di sini kita bisa menambahkan nama tabelnya, yaitu pasien. Yang memiliki atribut sebanyak 4. Kemudian kita klik create. Selanjutnya kita akan memberikan nama atributnya. Yang pertama ada ID pasien dengan tipe data integer. Kemudian indeksnya sebagai primary key. Kemudian kita klik go. Dan kita juga akan mencentang auto increment-nya. Selanjutnya, atribut kedua yaitu ada nama pasien. Tipe datanya yaitu varchar dengan panjang 30. Kemudian ada atribut alamat pasien. Tipe datanya yaitu varchar. Panjangnya yaitu 100. Yang terakhir ada atribut jenis kelamin. Tipe datanya yaitu varchar. Dengan panjangnya yaitu 1. Seperti ini. Kemudian kita tekan tombol save. Dan kemudian telah muncul tabel pada database rumah sakit dengan nama pasien. Selanjutnya, kita juga akan membuat tabel-tabel lainnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel administrator terlebih dahulu. Di sini kita juga dapat membuat tabel pada database rumah sakit. Pada menu SQL,
Dan kita berikan perintah create table, namanya yaitu administrator. Seperti ini. Kemudian atributnya yang pertama ada ID admin. Tipe datanya yaitu integer dengan panjang 3. Kita buat sebagai primary key. Dan juga kita set sebagai auto increment. Kemudian atribut selanjutnya ada nama admin. Tipe datanya yaitu varchar. Panjangnya yaitu 30. Dan atribut selanjutnya yaitu waktu jaga. Tipenya varchar. Panjangnya 100. Seperti ini. Penambahan auto increment pada ID admin itu berfungsi untuk menambahkan value secara otomatis pada saat menambahkan data baru ke dalam tabel administrator. Baik, langsung saja kita tekan Go. Baik, di sini sudah tertampil tabel administratornya. Pada tabel tersebut sudah tersedia atributnya yaitu admin, nama admin, dan juga waktu jaga. Baik, saya akan lanjutkan dengan pembuatan tabel-tabel lainnya. Kita akan masuk ke database rumah sakit terlebih dahulu. Kemudian, klik tombol SQL. Dan di sini saya akan membuatkan perintah untuk membuat tabel-tabel lainnya. Baik, semua tabel sudah terbuat dan di database rumah sakit terdapat 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Baik, setelah melakukan pembuatan tabel pada database rumah sakit, tahapan selanjutnya yaitu pengaturan foreign key pada field-field yang ada dalam tabel. Pertama, pada tabel dokter admin, pada tabel dokter admin ini, terdapat field dokter ID dan juga admin ID, yang mana kita akan set menjadi foreign key. Caranya yaitu klik tombol More, kemudian kita pilih Index. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada field ID admin. Yang kedua yaitu pada tabel daftar. Di sini kita akan atur ID pasien
sebagai foreign key, dan juga ID admin sebagai foreign key juga. Selanjutnya, pada tabel pasien dokter, kita akan atur ID dokter sebagai foreign key, dan juga ID pasien sebagai foreign key. Seperti ini. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan relasi dengan cara memilih database rumah sakit terlebih dahulu. Lalu kita akan pilih menu pada tab designer ini. Baik, kita akan susun tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian kita akan save. Kita beri nama rumah sakit. Selanjutnya kita akan membuat relasinya dengan memilih tombol Create Relationship. Kemudian pertama kita akan menentukan reference key-nya, ID pasien. Kita akan memilih foreign key-nya, yaitu ID pasien pada tabel pasien dokter. Kemudian kita pilih cascade untuk on delete dan juga cascade pada on update. Selanjutnya, kita buat lagi. Kita pilih reference ID-nya, yaitu ID pasien, dan juga foreign key-nya, yaitu ID pasien pada tabel daftar. Lakukan yang sama juga, cascade dan juga cascade. Tekan tombol OK. Selanjutnya, pada tabel admin, kita select reference key-nya, yaitu ID admin, dan juga foreign key-nya, yaitu ID admin pada tabel daftar. Ini cascade dan juga cascade. Selanjutnya, kita buat lagi. Jadi, tabel relasinya menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan save. Selesai. Baik, tahapan selanjutnya yaitu melakukan data manipulation language atau DML dengan cara melakukan insert kepada tabel pasien. Di sini, saya akan menggunakan tab menu SQL. Kemudian saya akan menuliskan perintah insert into tabel pasien. Perintahnya yaitu kita tuliskan atributnya. Pertama ada nama pasien. Selanjutnya ada alamat pasien. Dan juga ada jenis kelamin pasien. Kemudian kita tambahkan value-nya. Di sini saya beri nama Lala. Kemudian alamatnya Jalan Paku, nomor 35, Denpasar. Selanjutnya untuk atribut jenis kelamin saya inisialkan dengan T. Seperti ini. Kemudian kita klik tombol Go. Dan data pasien sudah tertambahkan. Kita bisa lihat pada tabel pasien.
Dan data sudah tersimpan dengan nama Lala, alamatnya pada Jalan Paku nomor 35 Denpasar, dan jenis kelamin P, yaitu perempuan. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan insert data ke dalam tabel pasien menggunakan menu insert. Di sini kita akan menuliskan value-nya, ID 2, selanjutnya nama pasiennya, alamatnya, kemudian jenis kelaminnya inisial L sebagai laki-laki. Kemudian kita klik tombol Go dan data sudah tersimpan. Kita bisa lihat bahwa data dengan nama pasien Lulu sudah tersimpan pada tabel pasien. Selanjutnya saya juga akan menambahkan data dokter. Kita klik menu insert. Namakan value-nya. Dan data sudah tersimpan. Kita bisa lihat di sini. Nama dokternya yaitu Timo, dengan alamatnya, tanggal lahir, beserta data lainnya. Selanjutnya, di sini juga saya akan menambahkan data ke dalam data pasien dokter. Insert. Dan datanya sudah berhasil disimpan. Baik, tahap selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk menampilkan data pada tabel yang ada pada database rumah sakit melalui terminal atau Windows PowerShell seperti ini. Pertama, kita harus mengatur posisi direktorinya, yaitu pada direktori SMPP seperti ini. Kemudian untuk mengakses MySQL-nya, kita akan memberikan perintah seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita akan memberikan perintah show database. Seperti ini. Dan semua database akan muncul. Selanjutnya, kita akan memilih database rumah sakit menggunakan perintah use. Seperti ini. Dan apabila database rumah sakit sudah terpilih, selanjutnya saya akan mencoba untuk menampilkan data yang ada pada tabel pasien dengan memberikan perintah select bintang from nama tabelnya yaitu pasien. Seperti ini. Dan data pasien yang telah kita buat sudah tampil pada tabel ini. Selanjutnya kita akan coba tampilkan pada PHPMyAdmin untuk data pasiennya. Data pasien yang tertampil yaitu dengan nama Lala dan Lulu, yang mana kedua datanya sudah sama. Selain itu, kita juga bisa melakukan select bersyarat, di mana kita tambahkan perintahnya yaitu seperti ini. Perintah ini akan menampilkan data pada pasien yang memiliki ID 1, yaitu Lala. Sehingga hanya muncul ID 1 dengan nama Lala. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan select join antar tabel
Misalnya pada saat menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Misalkan perintahnya yaitu untuk perintahnya yaitu seperti ini, di mana kita akan menampilkan data dari nama pasien, waktu periksa, resep, dan juga nama dokternya. Kemudian di sini juga akan melakukan join antara tabel pasien dan juga tabel pasien dokter, di mana proses joinnya dilakukan berdasarkan ID pasien yang ada pada tabel pasien sama dengan ID pasien yang ada pada tabel pasien dokter. Selanjutnya akan dilakukan join juga terhadap tabel dokter, yang mana ID pada tabel dokter harus sama dengan ID dokter yang ada pada tabel pasien dokternya. Kemudian di sini juga akan menambahkan syaratnya, yaitu ketika ID dokternya yaitu 1. Kemudian kita klik enter, dan data yang ditampilkan yaitu nama pasiennya adalah Lala, waktu periksanya pada tanggal 16 November, kemudian resepnya yaitu ini, dan juga nama dokternya yaitu Timo. Baik, sekian video praktek dari tugas 2 mata kuliah basis data yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.